Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Prosedur konsolidasi. Perusahaan mengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Faktor-faktor tersebut yaitu prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasian atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Sebagai contoh, dalam pengakuan sisi tertanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi 1,5 miliar merupakan nilai wajar kekonsiderasian hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Sama seperti contoh sebelumnya, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas 1,5 juta M pada debit dan pada kas 1,5 M kredit. Transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan yang seperti pembahasan sebelumnya, sehingga diperoleh hasil perhitungan yaitu nilai investasi 1,5 M, dinilai buku ada saham biasa yaitu 800 juta ditambah dengan saldo laba 400 juta. Total nilai buku yaitu 1,2 M. Jadi selisih antara nilai investasi dan nilai bukunya yaitu 300 juta. Berdasarkan skema perbandingan tersebut, terlihat bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibanding nilai buku PT Andalas, yaitu sebesar 300 juta. Secara perhitungan, investasi PT Nusantara pada PT Andalas ditunjukkan pada tabel 4.1. Untuk pengonsolidasian laporan keuangan dapat dilakukan proses yang sama seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.1, maka diperoleh jurnal eliminasi yaitu saham biasa PT Andalas 800 juta pada debit, saldo laba 400 juta ya juga debit, diferensial 300 juta pada debit, dan investasi pada PT Andalas 1,5 miliar kredit. Dapat terlihat bahwa jurnal eliminasi tersebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak. Dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo laba sebesar nilai tercatatnya. Sementara itu, kelebihan nilai investasi hasil konsideran nilai wajar atas nilai buku entitas anak yang diakuisisi selanjutnya dieliminasikan terhadap suatu akun perantara yang disebut dengan diferensial. Diferensial berdasarkan PSAK 22 revisi 2010, ya diferensial dialokasikan kepada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau dialokasikan sebagai goodwill. Bisa dilihat pada gambar 4.1. Kemudian selanjutnya aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh
dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas. Menurut PSAK 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, pada PSAK 22 tahun 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakuisisi oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi bisa saja mengakuisisi suatu aset tak berwujud dalam bentuk paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pihak yang diakuisisi tidak dapat mengakui aset tak berwujud tersebut dikarenakan misalnya aset dihasilkan secara internal sehingga tidak diperkenankan diakui. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal yaitu 1. Persyaratan kontraktual, 2. Kondisi ekonomi, 3. Kebijakan operasional dan akuntansinya, dan 4. Kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal diakuisisi, kecuali untuk komponen-komponen berikut, yaitu liabilitas kontingensi, pajak penghasilan dalam PSAK nomor 46, kemudian imbalan kerja dalam PSAK 24, aset identifikasi hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, kemudian ada pembayaran berbasis saham dalam PSAK 53 dan aset tersedia untuk dijual dalam PSAK 58. Atas diferensial yang muncul tersebut dibutuhkan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian untuk mengalokasikan diferensial tersebut kepada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Di samping itu, terdapat alternatif pencatatan, yakni perusahaan yang diakuisisi melakukan evaluasi atas aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih sehingga nilai tercatatnya sama dengan nilai wajar konsiderasian. Bila pendekatan ini yang dilakukan, maka diferensial tidak lagi muncul dan tidak diperlukan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah jumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi, yaitu persediaan 50 juta pada debit, tanah 250 pada debit, dan diferensial 300 juta kredit. Goodwill. Selain disebabkan aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih, diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill. PSAK 22 tahun 2010 mengidentifikasikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari 1. Imbalan yang dialihkan, 2. Jumlah kepentingan non pengendali, 3. Nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari
aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dapat dikatakan pula bahwa goodwill mencerminkan pandangan investor atau pihak pengakuisisi atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki investi atau pihak diakuisisi, sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai bersih aset yang dimiliki pihak diakuisisi. Konsep kunci, goodwill tidak dapat diamortisasikan, tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai menurut ketentuan PSAK 48. Lebih jelasnya pada gambar 4.2 perhitungan goodwill, yaitu imbalan dialihkan ditambah kepentingan non pengendali ditambah nilai wajar kepemilikan sebelumnya dikurangi jumlah neto aset teridentifikasi dari liabilitas diakui sama dengan goodwill. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut, yaitu goodwill 300 juta debit dan diferensial 300 juta kredit. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuai PSAK 48 dan tidak dapat diamortisasi. Penurunan nilai goodwill terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali, yakni nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi penjualan dan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat dilakukan akuisisi terdapat goodwill negatif. Pembelian yang dilakukan investor atas investi terjadi pada harga diskon. Pembelian dengan diskon mungkin terjadi, misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. Yang perlu dicatat yaitu investor mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi periode terjadinya akuisisi. PSAK 22 revisi 2010 mengindikasikan bahwa investor harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Sebagai ilustrasi, misalkan PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar rupiah. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1 miliar 400 juta rupiah. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta rupiah antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Dari transaksi tersebut, PT Nusantara mencatat jurnal sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar rupiah di bagian debit. Kemudian kas 1 miliar rupiah di bagian kredit untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Saham PT Andalas
saldo laba terdapat di bagian debit. Saham biasa PT Andalas sebesar Rp800 juta, saldo laba sebesar Rp400 juta. Kemudian di bagian kredit terdapat diferensial sebesar Rp200 juta, investasi pada PT Andalas sebesar Rp1 miliar. Jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial. Di bagian debit terdapat persediaan sebesar Rp50 juta, tanah sebesar Rp150 juta, diferensial Rp200 juta. Kemudian di bagian kredit terdapat keuntungan pembelian aset sebesar Rp400 juta. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Sebagai ilustrasi konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat, akan digunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga Rp1.500 juta. Pada gambar 4.3 disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih milik PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah sebesar Rp1.400 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar Rp300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar Rp100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar Rp200 juta. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada gambar 4.3. Pada tabel 4.2 terdapat laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015. Kemudian PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2015. Investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.500 juta di bagian debit. Kas sebesar Rp1.500 juta di bagian kredit. Mencatat pembelian saham PT Andalas. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Saham biasa PT Andalas sebesar Rp800 juta di bagian debit. Saldo laba sebesar Rp400 juta di bagian debit. Diferensial Rp300 juta di bagian debit. Investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.500 juta di bagian kredit. Mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial. Persediaan sebesar Rp50 juta di bagian debit. Tanah sebesar Rp210 juta di bagian debit. Goodwill sebesar Rp100 juta di bagian debit. Diferensial sebesar Rp300 juta di bagian kredit. Bangunan dan peralatan sebesar Rp60 juta di bagian kredit. Mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar Rp50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar Rp210 juta. Sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar Rp60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis antara PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill sebesar
100 juta rupiah dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara konsolidasi yang dilakukan atas akuisisi pada nilai tercatat dengan akuisisi di atas nilai tercatat untuk seluruh kepemilikan pada anak perusahaan, kecuali pada konsolidasi akuisisi di atas nilai tercatat membutuhkan yang tambahan jurnal eliminasi atau jurnal 10 untuk mengalokasikan diferensial kepada aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Laporan posisi keuangan konsolidasian pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa PT Nusantara dan anak perusahaan kali ini memiliki nilai persediaan dan tanah yang lebih tinggi, serta bangunan dan peralatan yang lebih rendah akibat perubahan nilai wajar aset-aset tersebut. Selain itu, muncul akun lain yaitu goodwill untuk mencatat pengakuan kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset bersih yang dikeluarkan perusahaan induk saat mengakuisisi anak perusahaan. Pada tabel 4.3 terdapat kertas kerja konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Kemudian pada gambar 4.2 terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Tabel 4.4 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per akhir tahun 2015. Bila dibandingkan dengan akuisisi pada nilai tercatat, perbedaan dalam kasus kali ini adalah nilai investasi awal yang lebih tinggi. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015, kas sebesar 50 juta rupiah di bagian debit, investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta rupiah di bagian kredit. Mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas 50 juta rupiah dikali 100%. Tabel 4.4 terdapat neraca saldo per 31 Desember 2015. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas sebesar 200 juta rupiah di bagian debit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta rupiah di bagian kredit. Selain itu, untuk mengakuisisi penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 50 juta rupiah di bagian debit, investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta rupiah di bagian kredit, menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual.
Kemudian investasi pada PT Andalas sebesar Rp5 juta di bagian debit, bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp5 juta di bagian kredit, menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Pada jurnal 13 digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Sedangkan pada jurnal 14 digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar Rp60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar Rp5 juta. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Pada tabel 4.5 terdapat perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2015. Transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan adalah bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp155 juta di bagian debit, dividen diumumkan sebesar Rp50 juta di bagian kredit, investasi pada PT Andalas sebesar Rp105 juta di bagian kredit. Mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Kemudian, jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas, serta ekuitas aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih pada PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Saham biasa PT Andalas sebesar Rp800 juta di bagian debit, saldo laba sebesar Rp400 juta di bagian debit, diferensial sebesar Rp300 juta di bagian debit, investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.500 juta di bagian kredit, mengeliminasi saldo awal investasi. Kemudian jurnal eliminasi berikutnya untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui pada jurnal eliminasi. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah sebesar Rp210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan sebesar Rp50 juta, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan sebesar Rp60 juta, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill sebesar Rp100 juta. Dengan demikian, jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial terdapat aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan sebesar Rp50 juta di bagian debit, tanah sebesar Rp210 juta di bagian debit, goodwill sebesar Rp100 juta di bagian debit, bangunan dan peralatan sebesar Rp60 juta di bagian kredit, diferensial sebesar Rp300 juta di bagian kredit, mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Untuk aset-aset yang
mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut hingga aset tersebut tersusut sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta rupiah dibagi 12, sama dengan 5 juta rupiah per tahun. Jurnal eliminasi yang diperlukan adalah akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta rupiah di bagian debit dan beban penyusutan sebesar 5 juta rupiah di bagian kredit. Pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Tabel 4.6. Terdapat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Berikut kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Yang selanjutnya laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah 755 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1.955 juta. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara 755 juta. Dikurangin bagian laba atas PT Andalas 155 juta. Ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas 200 juta. Ditambah amortisasi diferensiasi terkait bangunan dan peralatan 5 juta. Dikurangi penghasilan diferensiasi berkaitan persediaan 50 juta. Laba rugi konsolidasian 755 juta. Dari perhitungan tersebut dapat terlihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasi adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 adalah saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 1.500.000 juta. Laba bersih PT Nusantara 755 juta. Dikurangin bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta. Ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas 200 juta. Ditambah amortisasi diferensiasi berkaitan bangunan dan peralatan 5 juta. Dikurangi penghapusan diferensiasi terkait persediaan 50 juta. Dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta. Jadi total laba rugi konsolidasi 1.955 juta. Selanjutnya laporan posisi keuangan konsolidasian. Dapat dilihat pada gambar 4.5, tampak laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak. Yang selanjutnya konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasi untuk entitas anak yang dilakukan tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatatnya menimbulkan diferensiasi yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensiasi tersebut telah diukur tepat. PSAK 22 tahun 2010 masyarakat entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar
terkait untuk akun-akun tersebut. Misalnya saja depresiasi dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasi. Bila depresiasi kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PESK 2002 revisi 2010, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai setiap periode pelaporan. Dapat dilihat pada tabel 4.7 menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016. Dari tabel 4.7, PT Nusantara melaporkan laba bersih sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Terdapat juga hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini. Dari hal tersebut, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas. Dengan jurnal, investasi pada PT Andalas debit 250 juta. Pada pendapatan investasi dari PT Andalas, kredit 250 juta. Untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnal yang kedua, kas debit 100 juta, investasi pada PT Andalas kredit 100 juta, mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas depresiasi terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Yang pertama, mencatat amortisasi depresiasi terkait penggunaan dan peralatan. Jurnalnya, investasi pada PT Andalas debit 5 juta. Bagian laba dari PT Andalas kredit 5 juta. Jurnal kedua mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Dengan jurnal bagian laba dari PT Andalas debit 25 juta, investasi pada PT Andalas kredit 25 juta. Yang selanjutnya perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2016 dapat dilihat dalam tabel 4.8. Saldo awal depresiasi adalah 225 juta atau berkurang dibandingkan saldo ketika awal melakukan akuisisi dikarenakan selama tahun 2015 telah dilakukan penyusutan berupa amortisasi terkait bangunan dan peralatan serta menghapus persediaan yang telah terjual. Selain itu, dibandingkan tahun sebelumnya, periode ini tidak dapat dialokasikan depresiasi kepada persediaan karena telah terjual. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat PT Andalas. Jurnal yang pertama mengeliminasi pengakuan penghasilan dan dividen dari PT Andalas, yaitu bagian laba atas PT Andalas 230 juta, dividen diumumkan kredit 100 juta, investasi pada PT Andalas kredit 130 juta. Jurnal yang selanjutnya mengeliminasi saldo awal investasi, yaitu saham biasa PT Andalas debit 800 juta, saldo laba debit 550 juta, depresiasi debit 255 juta. Investasi pada PT Andalas kredit 1 miliar 605 juta. Yang selanjutnya mengalokasikan depresiasi terhadap aset teridentifikasi. Jurnalnya tanah debit 210 juta, goodwill debit 100 juta, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan debit 5 juta, bangunan dan peralatan kredit 60 juta, depresiasi kredit 255 juta. Yang selanjutnya, pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Jurnalnya akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan debit 5 juta, beban penyusutan kredit 5 juta. Jurnal yang terakhir, pengakuan penurunan nilai goodwill, yaitu kerugian penurunan nilai debit 25 juta, goodwill kredit 25 juta. Yang selanjutnya kertas kerja konsolidasian dapat dilihat pada tabel
4.9 Kertas Kerja Konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016. Yang selanjutnya, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian, hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali. Karena keberadaan kepentingan non-pengendali telah tercatat dalam PSAK 65 Revisi 2014, mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang selanjutnya, ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.200.000.000. Pada saat dilakukan akuisisi diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 300 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400.000. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000. Sehingga terdapat diferensiasi dari ekuitas ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Dalam hal ini, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Yang pertama, mencatat pembelian saham PT Andalas dengan jurnal, investasi pada PT Andalas debit 1.200.000, kas kredit 1.200.000. Untuk mengonsolidasi laporan keuangan saat setelah akuisisi, jurnal eliminasi yang dibutuhkan adalah pengeliminasian ekuitas atas perusahaan. Mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya, saham biasa PT Andalas debit 800 juta, saldo laba debit 400 juta, depresiasi debit 300 juta. Investasi pada PT Andalas kredit 1.200.000, kepentingan non-pengendali kredit 300 juta. Jurnal eliminasi lainnya adalah pengalokasian depresiasi, yaitu persediaan debit 50 juta, tanah 210 juta, goodwill debit 100 juta, depresiasi kredit 300 juta, bangunan dan peralatan kredit 600 juta. Jurnal pengalokasian diferensiasi ini mendistribusikan diferensiasi muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas diakui munculnya goodwill senilai 100 juta dari selisih antara imbalan yang disertakan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas. Yang selanjutnya, laporan posisi keuangan konsolidasian. Dapat dilihat dalam gambar 4.6, laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesaat setelah transaksi akuisisi. Yang selanjutnya, laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.6, dapat dilihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah 755 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1.955 juta. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara 755 juta. Dikurangin bagian laba atas PT Andalas 155 juta. Ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas 200 juta. Ditambah amortisasi diferensiasi terkait bangunan dan peralatan 5 juta. Dikurangi penghasilan diferensiasi berkaitan persediaan 50 juta. Laba rugi konsolidasian 755 juta. Dari perhitungan tersebut dapat terlihat bahwa
ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasi adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 adalah saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 1.500.000.000 juta, laba bersih PT Nusantara 755 juta, dikurangin bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta, ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas 200 juta, ditambah amortisasi diferensiasi berkaitan bangunan dan peralatan 5 juta, dikurangi penghapusan diferensiasi terkait persediaan 50 juta, dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta. Jadi total laba rugi konsolidasi 1.955.000.000 juta. Selanjutnya, laporan posisi keuangan konsolidasian. Dapat dilihat pada gambar 4.5, tampak laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak. Yang selanjutnya konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasi untuk entitas anak yang dilakukan tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatatnya menimbulkan diferensiasi yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih, atau bahkan goodwill. Maka, entitas induk perlu memastikan bahwa diferensiasi tersebut telah diukur tepat. PSAK 22 tahun 2010 masyarakat entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalnya saja diferensiasi dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasi. Bila diferensiasi kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PESK 2002 revisi 2010, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai setiap periode pelaporan. Dapat dilihat pada tabel 4.7 menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016. Dari tabel 4.7, PT Nusantara melaporkan laba bersih sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Terdapat juga hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini. Dari hal tersebut, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas. Dengan jurnal investasi pada PT Andalas debit 250 juta. Pada pendapatan investasi dari PT Andalas kredit 250 juta. Untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnal yang kedua, kas debit 100 juta, investasi pada PT Andalas kredit 100 juta. Mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensiasi terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Yang pertama, mencatat amortisasi diferensiasi terkait penggunaan dan peralatan. Jurnalnya investasi pada PT Andalas debit 5 juta. Bagian laba dari PT Andalas kredit 5 juta. Jurnal kedua mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Dengan jurnal bagian laba dari PT Andalas debit 25 juta. Investasi pada PT Andalas kredit 25 juta.
Yang selanjutnya perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2016 dapat dilihat dalam tabel 4.8. Saldo awal diferensiasi adalah 225 juta atau berkurang dibandingkan saldo ketika awal melakukan akuisisi dikarenakan selama tahun 2015 telah dilakukan penyusutan berupa amortisasi terkait bangunan dan peralatan serta menghapus persediaan yang telah terjual. Selain itu, dibandingkan tahun sebelumnya, periode ini tidak dapat dialokasikan depresiasi kepada persediaan karena telah terjual. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat PT Andalas. Jurnal yang pertama mengeliminasi pengakuan penghasilan dan dividen dari PT Andalas, yaitu bagian laba atas PT Andalas 230 juta, dividen diumumkan kredit 100 juta, investasi pada PT Andalas kredit 130 juta. Jurnal yang selanjutnya mengeliminasi saldo awal investasi, yaitu saham biasa PT Andalas debit 800 juta, saldo laba debit 550 juta, diferensiasi debit 255 juta. Investasi pada PT Andalas kredit 1.605 juta. Yang selanjutnya mengalokasikan diferensiasi terhadap aset teridentifikasi. Jurnalnya tanah debit 210 juta, goodwill debit 100 juta, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan debit 5 juta, bangunan dan peralatan kredit 60 juta, diferensiasi kredit 255 juta. Yang selanjutnya, pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Jurnalnya akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan debit 5 juta, beban penyusutan kredit 5 juta. Jurnal yang terakhir, pengakuan penurunan nilai goodwill, yaitu kerugian penurunan nilai debit 25 juta, goodwill kredit 25 juta. Yang selanjutnya kertas kerja konsolidasian dapat dilihat pada tabel 4.9. Kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016. Yang selanjutnya akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian, hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali. Karena keberadaan kepentingan non-pengendali telah tercatat dalam PSAK 65 revisi 2014, mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang selanjutnya, ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.200.000. Pada saat dilakukan akuisisi diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 300 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400.000. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000. Sehingga terdapat diferensiasi dari ekuitas ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Dalam hal ini, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Yang pertama, mencatat pembelian saham PT Andalas dengan jurnal, investasi pada PT Andalas debit 1.200.000, kas kredit 1.200.000. Untuk mengonsolidasi laporan keuangan saat setelah akuisisi, jurnal eliminasi yang dibutuhkan adalah pengeliminasian ekuitas atas perusahaan. Mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya saham biasa PT Andalas debit 800 juta, saldo laba debit 400 juta, diferensiasi debit 300 juta. Investasi pada PT Andalas kredit 1.200.000, kepentingan non-pengendali kredit 300 juta. Jurnal eliminasi lainnya adalah pengalokasian diferensiasi, yaitu persediaan debit 50 juta, tanah 210 juta, goodwill debit 100 juta, diferensiasi kredit 300 juta,
bangunan dan peralatan kredit 600 juta. Jurnal pengalokasian diferensiasi ini mendistribusikan diferensiasi muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas diakui munculnya goodwill senilai 100 juta dari selisih antara imbalan yang disertakan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas. Yang selanjutnya, laporan posisi keuangan konsolidasian. Dapat dilihat dalam gambar 4.6, laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesaat setelah transaksi akuisisi. Konsolidasian pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas. Pada tabel 4.10 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015. Dengan informasi yang sama diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Akan ditampilkan tabel 4.10 neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapat lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Jurnal nomor 33 digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Sementara itu, jurnal nomor 34 digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa manfaat aset, yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Dari 60 juta dibagi dengan 12 tahun. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Pada tabel 4.11 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian sebesar 75% dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham, saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan, bangunan, dan peralatan serta goodwill. Adapun mutasi per pos disajikan pada setiap kolom pada tabel 4.11. Sama halnya dengan eliminasi pada bab 3 untuk akuisisi pada nilai tercatat, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan
penghasilan investasi pada buku entitas induk, serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh anak perusahaan selama periode berjalan adalah pada Jurnal Eliminasi nomor 35E tertulis bahwa bagian laba atas PT Andalas senilai 105 juta berada di dalam debit, sedangkan dividen diumumkan senilai 37.500 juta berada di dalam debit, dan investasi pada PT Andalas senilai 67.500 berada di dalam kredit. Selain itu, karena saat ini PT Andalas tidak memiliki sepenuhnya oleh PT Andalas, maka terdapat bagian atas pendapatan yang diakui maupun dividen yang dibagikan oleh PT Andalas yang kemudian diakui oleh pemilik non-pengendali. Atas pengakuan yang dilakukan oleh kepentingan pengendali tersebut, maka jurnal eliminasi yang perlu dibuat disajikan pada jurnal nomor 36E sebagai berikut. Di sini tertulis bahwa bagian laba kepentingan non-pengendali senilai 50 juta berada di dalam debit, sedangkan dividen diumumkan senilai 12.500 berada di dalam kredit, dan kepentingan non-pengendali senilai 37.500 berada di dalam kredit. Jurnal eliminasi lain yang perlu dibuat adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk atas PT Andalas atau entitas anak, serta ekuitas atau aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Selain itu, bagian kepentingan pengendali mencerminkan hak pemilik PT Andalas yang sahamnya tidak dikuasai oleh PT Nusantara. Di sini tertulis bahwa saham biasa PT Andalas senilai 800 juta berada di dalam debit, dan saldo laba senilai 400 juta juga berada di dalam debit, dan diferensial senilai 300 juta berada di dalam debit. Sedangkan investasi pada PT Andalas senilai 1.200.000.000 berada di dalam kredit, dan kepentingan non-pengendali senilai 300 juta berada di dalam kredit. Terlihat bahwa pada jurnal eliminasi ini tidak memiliki perbedaan dengan jurnal yang kita temukan pada jurnal eliminasi nomor 16E. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat nilai wajar kepentingan non-pengendali tidak berbeda dengan nilai buku dari porsi kepentingan non-pengendali pada entitas anak, maka seluruh diferensial yang diakui oleh perusahaan induk akan sama diperlakukan dengan saat kepemilikan dimiliki sepenuhnya. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah sebesar 210 juta, kemudian kenaikan nilai wajar persediaan senilai 50 juta, dan penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan senilai 60 juta, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill sebesar 100 juta. Sehingga jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial kepada aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba
Rugi konsolidasian pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangan tersendirinya. Tetapi dari sudut pandang konsolidasian beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasi. Selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan atau pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut hingga aset tersebut tersusutkan sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta. Penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka, terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi dengan 12 dan hasilnya yaitu 5 juta. Jurnal eliminasi yang diperlukan adalah akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta berada di dalam debit, sedangkan beban penyusutan sebesar 5 juta berada di dalam kredit. Selanjutnya, tabel 4.12 menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Pada tabel tersebut dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.12 dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 705 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian pertanggal 31 Desember 2015 adalah 1.905 juta. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah dapat terlihat bahwa ketika anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh perusahaan induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 adalah pada gambar 4.7 tampak laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak. Isu lain seputar konsolidasian. Biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum dan konsultasi, biaya terkait akuntansi, dan biaya penilaian dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, serta biaya pendaftaran maupun penerbitan efek jika pengakuisisian menggunakan instrumen utang atau ekuitas. Menurut PSAK nomor 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali untuk biaya menerbitkan efek, baik berupa utang atau ekuitas yang perlakuannya mengikuti PSAK nomor 55, revisi 2014, Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran. Sebagai contoh, PT Nusantara mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas senilai 1.500.000.000 juta. Atas transaksi pengakuisisian tersebut, PT Nusantara mengeluarkan pula beberapa biaya, yakni biaya jasa penilaian aset sebesar 70 juta, biaya hukum dan akuntansi sebesar 80 juta, serta biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar 50 juta. PT Nusantara
menerbitkan saham sebanyak 1 juta lembar saham dengan nilai par 1.000, maka PT Nusantara akan mencatat transaksi pengakuisisian ini sebagai berikut. PT Nusantara akan mencatat nilai investasi sebesar 1.550.000.000, yakni imbalan yang dikeluarkan ditambah dengan biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek yang menurut PSAK 55 perlu dikapitalisasi, sedangkan biaya-biaya lainnya langsung dibebankan pada tahun itu dan muncul pada laporan laba rugi komprehensif.